Kita akan lihat, aku mengendaki saudara-saudara, ayat 12, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi Paulus dianiaya, Paulus dipenjara itu karena Kristus, karena ia memberitakan Injil. Jadi mengikut Tuhan itu ada resiko, ada tantangan. Tetapi saudara tidak perlu berkecil hati, karena Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kemampuan bagi kita untuk bertahan. Bahkan sampai nanti kita akan mengalami kemenangan. Jadi hidup kita ini bukan hanya untuk kepuasan kita, bukan hanya untuk mencari kesenangan kita secara pribadi, tetapi Tuhan yang telah memilih kita, Tuhan yang telah menetapkan kita, Tuhan yang telah memanggil kita di dalam Yesus Kristus untuk menerima anugerah keselamatan. Selanjutnya, hidup kita ini sesungguhnya adalah hidup untuk mempermuliakan Kristus, hidup untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Itu yang Tuhan mau. Dan Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Hanya orang-orang yang bisa menyadari bahwa ia hidupnya itu adalah kemurahan Tuhan, adalah anugerah Tuhan. Apapun yang dimiliki, harta, kekayaan, kedudukan, jabatan, itu adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Makanya orang-orang yang seperti ini memiliki kesadaran diri, baru sadar, bagiku hidup adalah Kristus. Segala sesuatu yang kita miliki, setiap talenta, setiap potensi diri yang ada dalam hidup kita, semua keterampilan, kecerdasan, dan kemampuan apapun yang kita miliki, sesungguhnya itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi bagiku hidup adalah Kristus, melayani Kristus, mempermuliakan Kristus, memberitakan kasih Kristus, mengasihi sesama dan melayani sesama. Jadi saudara tidak hanya bisa melayani Tuhan itu dalam gereja, ketika menyampaikan firman Tuhan, ketika menjadi worship leader, ketika main musik, bukan. Tapi melayani Tuhan dimanapun kita berada. Ketika kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan, terhadap kepercayaan yang diberikan kepada kita, sesungguhnya kita juga mempermuliakan nama Tuhan. Karena kalau hidup orang Kristen itu tidak bertanggung jawab, bagaimana mungkin dia mempermuliakan nama Tuhan? Bagaimana kalau orang Kristen tidak bisa dipercaya? Orang Kristen tidak jujur, dia tidak akan bisa melayani Kristus, tidak akan bisa mempermuliakan Kristus. Oleh karena itu seluruh aspek kehidupan kita ini harus kita gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagiku hidup adalah Kristus. Jadi hidup bagi Kristus itu yang pertama, poin yang pertama itu kita memandang Kristus, memandang Tuhan. Jadi kita fokus memandang Tuhan. Kemudian kita juga mempercayai Kristus, percaya kepada setiap rencana dan kehendaknya. Kadang perjalanan hidup kita itu tidak mulus, perjalanan hidup kita itu tidak selalu manis. Kadang ada penderitaan, ada kesukaran, ada tetesan air mata. Tapi kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Rancangan Tuhan tidak pernah salah. Kemarin saya membagikan renungan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Tuhan itu tidak pernah berjanji memberikan kehidupan tanpa persoalan, tanpa penderitaan, tanpa pergumulan, tanpa kesulitan, tanpa tantangan, dan tanpa air mata. Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Tetapi janjinya dalam Ibrani 10 ayat 13 bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-20, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi sekalipun ada banyak penderitaan, sekalipun ada banyak pergumulan, kita harus percaya
Penyertaan Tuhan itu jauh lebih baik daripada harta benda. Penyertaan Tuhan itu jauh lebih nyaman dari segala kekayaan yang kita miliki. Jadi memandang Kristus, hidup di dalam Kristus, itu berarti mentaati setiap kehendak Tuhan, setiap keputusan yang Tuhan lakukan, yang Tuhan ambil dalam kehidupan kita.